Sekolah anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Imade Urip menutup dan juga mengakhiri rangkaian kegiatan bimbingan teknis atau BIMTEK di Kabupaten Tabanan. Wakil rakyat sejuta traktor yang akrab disapa MU tersebut kembali turun menyambangi petani dan Krama Subak dalam BIMTEK pengembangan budidaya padi MSP tahun 2023 untuk kedaulatan pangan NKRI di CS Beda Resort Desa Sudimare, Tabanan. Made Urip yang juga menjabat Ketua DPP PDI Perjuangan membidangi pertanian, lingkungan, dan kehutanan itu melaksanakan kegiatan BIMTEK secara maraton selama 5 tahap diawali dari Kabupaten Gianyar dan Badung yang diteruskan ke Kecamatan Kediri dan Tabanan. Kini dengan peserta petani dan Krama Subak dari Kecamatan Kerambitan. Kegiatan BIMTEK kembali mendatangkan narasumber dari DPP MSP Aji Saptaji dan Irsan Surya Imana yang dihadiri Ditjen Tanaman Pangan, Kementerian Pertanian yang diwakili Subkoordinator Intensifikasi Padi THLK Marwanti beserta anggota DPRD Tabanan Iwayan Lare bersama Kadis Pertanian Tabanan Imade Subagio dan Ketua Korda MSP Bali Inyoman Bagiana. Pada kesempatan itu, Made Urip juga memberikan bantuan oleh-oleh berupa bibit padi MSP dan pupuk cair Banyu Mili kepada petani dan Krama Subak di Kerambitan Tabanan. Salah satu peserta BIMTEK, IGD Surawijaya, mewakili kelompok tani dan Krama Subak sangat berterima kasih kepada Made Urip yang telah memberikan berbagai bantuan dan program aspirasi termasuk kegiatan BIMTEK budidaya padi MSP di Tabanan. Terima kasih kepada Pak Made Urip atas bantuan MSP niki, atas bantuan bibit, kedelai, jagung, semuanya. Di sisi lain, Wayan Lare yang juga Ketua Komisi 2 DPRD Tabanan itu menyampaikan Made Urip sudah 5 periode berbicara dan telah banyak berbuat di sektor pertanian sehingga tidak asing lagi bagi petani dan Krama Subak di Tabanan. Oleh karena itu, perkembangan sektor pertanian di Tabanan sangat luar biasa, bahkan sampai bertahan surplus beras. Namun sayangnya banyak alih fungsi lahan produktif yang semakin mengkhawatirkan dan perlu segera mendapat perhatian serta penanganan serius. Dengan adanya BIMTEK ini, harapan kita selaku wakil rakyat di Tabanan, mudah-mudahan para petani kita minimal dia mendapatkan ilmu untuk meningkatkan hasil-hasil pertanian. Sementara itu, Made Urip kembali roadshow mengangkat agenda BIMTEK untuk menambah wawasan dan pengetahuan teknis lapangan kelompok tani dan Krama Subak yang diprioritaskan selama 3 kali di Tabanan. Apalagi saat ini banyak alih fungsi lahan sehingga perlu peningkatan produksi tanam dengan bibit padi MSP yang diciptakan oleh Surono Danu dan juga berkat dorongan Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri MSP yang telah dicoba dan disosialisasikan ke seluruh tanah air termasuk di Tabanan sebagai lumbung berasnya Bali. Kita di Tabanan ini kan sebagai lumbung berasnya Bali, jadi surplus kita. Tetapi tantangannya, apakah kita bisa mempertahankan kondisi ini? Salah satu diantaranya adalah konversi lahan yang begitu tinggi. Jadi perlindungan proteksi lahan pertanian kita ini harus kita lakukan. Tadi sudah sampaikan di Samsang, di Sembong Gede, di Timpan. Sudah dilakukan itu oleh Desadat ya, dibuat perarem, tidak boleh satu pun pengembang masuk ke sana. Saya memberikan apresiasi kepada itu. Untuk itulah anggota DPR RI terpilih 5 periode dengan suara terbanyak Dapil Bali dan peringkat ke-7 di seluruh Indonesia itu merasa khawatir suatu saat nanti keberadaan Subak di Bali akan hanya menjadi kenangan saja karena semua dieksploitasi untuk kepentingan pariwisata. Untuk itulah lahan pertanian ini harus dijaga dan jangan sampai dijual agar wisatawan tidak meninggalkan Bali akibat daya tarik sektor pertanian sudah tidak ada lagi. Karena jika tidak ada ketahanan pangan maka tidak akan ada kehidupan yang telah teruji saat dampak pandemi COVID-19 sehingga tidak bisa hanya mengandalkan sektor pariwisata yang bisa lesu darah akibat bencana maupun isu penyakit. Made Urip yang juga suami dari Nimade Usmantari MU dari kuota perempuan yang digadang-gadang maju sebagai bakal calon anggota DPRD Provinsi Bali dari PDI Perjuangan di Dapil Tabanan itu juga berharap kegiatan BIMTEK bisa diikuti dengan baik dari awal sampai berakhir. Mari sejahterakan petani Indonesia. Indrawan, Bali TV.